Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali dengan saya. Pada video kali ini saya akan melakukan tutorial penggunaan aplikasi Jamsketch. Nah, langsung saja kita buka aplikasi dari Jamsketch. Ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Ada berbagai fitur dan panel-panel yang tersedia. Di bagian atas itu ada panel menu, kemudian yang tengah itu panel general, dan yang paling bawah ini adalah panel struktur. Pada bagian panel menu ini ada berbagai fitur, salah satunya kita bisa mengubah background atau warna background. Nah, di sini saya akan mengubah warna backgroundnya menjadi warna biru. Kemudian di bagian kiri ada tools yang dapat digunakan untuk membuat struktur atau senyawa. Kemudian di bagian kiri ada fitur untuk membuat ikatan seperti siklik, kemudian ada benzena dan lain-lain. Nah, yang lainnya itu bisa dilihat dengan mengklik bagian atas itu tabel of radical, kemudian akan muncul berbagai macam pilihan. Sama halnya dengan tools bagian kiri, kita dapat melihat unsur lain dengan mengklik tabel periodik, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, pada panel general kan ada dua fitur, yaitu fitur struktur dan fitur draw. Nah, tadi itu yang dijelaskan adalah tools-tools yang tersedia pada fitur struktur. Kemudian pada fitur draw dapat digunakan untuk membuat seperti garis lurus, kemudian panah, tabel, dan lain-lainnya. Nah, salah satunya ini kita dapat mengedit garis lurus menjadi panah dengan cara klik bagian panah, kemudian akan muncul tabel seperti ini. Nah, ini ada berbagai macam pilihan. Nah, kita contohkan, kita akan membuat panah kesetimbangan. Maka kita dapat mengeditnya menjadi panah kesetimbangan, kemudian kita apply, maka akan muncul panah seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat tabel. Nah, itu bisa disesuaikan, maka akan muncul tabel seperti ini. Baik, selanjutnya kita langsung saja praktekkan cara membuat senyawa menggunakan aplikasi Jamsketch. Pada video ini saya akan mempraktekkan cara pembuatan senyawa asam karboksilat, yaitu asam 3-oksopropanoat. Nah, langsung saja kita membuat rantai C-nya terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan O-nya. Nah, pada gugus karboksil kan COH-nya ada rangkap 2-nya. Nah, maka kita langsung klik saja ke ikatannya, maka akan secara otomatis berubah menjadi ikatan rangkap. Kemudian kita stabilkan dengan mengklik clean struktur, maka strukturnya akan berubah seperti ini. Kemudian kita juga dapat memperlihatkan atom H-nya dengan klik tools, kemudian add explicit hidrogen, maka akan muncul atom H seperti ini. Nah, saya copy agar terlihat perbedaannya. Kemudian kita klik clean struktur lagi, maka strukturnya akan berubah seperti ini. Kemudian kita juga dapat memunculkan atom C-nya dengan cara klik tools, kemudian klik structure properties. Nah, terlebih dahulu saya copy strukturnya. Nah, kita klik tools, kemudian struktur properties, pada bagian show carbon kita klik all, kemudian apply, maka akan muncul atom C-nya. Nah, kita juga dapat memunculkan nama strukturnya dengan mengklik tools, kemudian generate, kemudian kita pilih name for structure, maka akan muncul nama strukturnya. Kemudian kita juga dapat menggunakan Ctrl Shift I, maka secara otomatis nama struktur akan muncul. Selain itu, kita juga dapat melihat informasi dari struktur dengan klik tools, kemudian calculate, maka di situ ada berbagai pilihan. Kita klik yang molecular formula, maka akan muncul informasi dari formula strukturnya, yaitu C3H4O3. Kita juga bisa melihat informasi lain dengan mengklik all properties, maka akan muncul seluruh informasi dari senyawa yang telah kita buat. Kemudian kita juga dapat mengoptimasikan struktur tersebut menjadi bentuk 3 dimensinya dengan mengklik 3D optimization. Nah, ini saya copy molekulnya agar terlihat perbedaannya. Kemudian kita juga dapat melihat bentuk 3 dimensi dari struktur yang telah kita buat dengan mengklik 3D viewer, maka akan muncul bentuk 3D nya seperti ini. Nah, ini kita dapat
menyesuaikan bentuk dari 3D-nya, mau stick atau stick and ball atau Wonder Walls dan lain-lain. Kemudian di sebelahnya ada fitur decrease dan increase untuk memperbesar dan memperkecil pusat dari atom-atom senyawa. Kemudian kita juga dapat merotasikan senyawa tersebut dengan mengklik auto rotate. Kita juga dapat merotasikan senyawa tersebut sekaligus mengubah style dari molekul 3D-nya dengan mengklik auto rotate and change style. Maka senyawa yang kita buat akan berotasi dan berubah style secara otomatis. Kemudian kita juga dapat mengubah background dari halaman ini dengan mengklik set color. Kemudian kita dapat pilih warna sesuai yang kita inginkan. Saya akan mencoba merubahnya menjadi warna biru, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Jika ingin mengubahnya menjadi warna hitam lagi, maka gunakan cara yang sama, yaitu klik set color, kemudian pilih warna hitam, kemudian klik OK. Kemudian kita dapat kembali ke halaman awal dengan mengklik bagian bawah yaitu Schemsketch, maka akan muncul ke halaman semula. Kemudian pada panel menu juga ada fitur dalam template yaitu template window. Kita klik template, kemudian template window. Di situ ada banyak banget pilihan struktur, ada alkaloid, aromatis, hidrokarbon dan lain-lain. Kita juga dapat melihat pilihan lain dengan mengklik bagian atas itu. Nah, itu akan muncul berbagai macam pilihan lainnya. Kita coba mengklik senyawa aromatis naphthalen, kita klik, maka secara otomatis akan muncul di halaman seperti ini. Nah, kita dapat melihat aromatisitasnya dengan mengklik tools, kemudian klik show aromaticity. Kita juga dapat melihat bentuk 3 dimensi dari naphthalen dengan mengklik 3D viewer, maka akan muncul struktur 3 dimensinya seperti ini. Pada template window juga tersedia lab kit, yaitu berbagai alat-alat kimia seperti Becker, Erlenmeyer dan lain-lain. Kita coba klik Erlenmeyer, maka secara otomatis Erlenmeyer akan muncul pada halaman seperti ini. Kita juga dapat mengubah warnanya dengan menggunakan panel di bawah. Misalnya kita ubah menjadi warna biru seperti ini. Kita juga dapat mengklik tulisan Erlenmeyer pada template window, maka akan muncul tulisannya yaitu Erlenmeyer Fox seperti ini. Sedikit tambahan teman-teman, apabila kita mengklik N, tadi kan secara otomatis akan menjadi NH3 ya. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubahnya menjadi NO3 atau yang lainnya? Sebagai contoh, misal kita akan membuat nitrobenzena. Nah, kita buat dulu lantai benzennya dan gugus N-nya. Nah, disitu kan otomatis NH2 ya. Lah, kita bisa mengubahnya dengan mengklik edit atom label, kemudian kita klik bagian yang ingin kita edit. Misal kita klik NH2-nya, maka secara otomatis akan muncul tabel seperti ini. Nah, jika kita baru pertama kali menggunakannya, NO3 ini belum tersedia, maka kita bisa mengetikkannya di atas seperti itu. Kemudian kita save, maka secara otomatis akan tersimpan. Kemudian kita klik NO3-nya, kita insert, maka secara otomatis NH2 akan berubah menjadi NO3. Kemudian kita juga dapat membuat struktur Lewisnya dengan menggunakan template, yaitu kembali lagi kita buka template window lah, kita cari di bagian atas itu struktur Lewis. Di situ banyak sekali pilihan template struktur Lewis. Misalkan kita ingin membuat CCl4 namun di situ tidak ada templatenya, maka kita cari template yang paling mirip. Misalnya kita pakai CH4, kita klik, maka akan muncul CH4 seperti ini. Kemudian kita dapat mengeditnya dengan cara terlebih dahulu kita ungroupkan dengan mengklik grup pada panel struktur, kemudian kita kembali ke panel general mode struktur, kita klik edit atom label, kita klik bagian hanya, kita ganti dengan unsur Cl, maka akan berubah seperti ini. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada perkataan atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.